Haleluya. Shalom bagi kita. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Coba salam kiri kanan, katakan sukacita Natal menyertai hidupmu. Haleluya. Lihat wajahnya, apa benar ada sukacita Natal Bapak Ibu? Haleluya. Bila belum ada, katakan masih hidup. Haleluya. Amin. Iya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perenungan buat ibadah kita di dalam perayaan Natal kita pada saat ini. Iya, pertama-tama kami dari Gembala sebelum masuk ke firman Tuhan menyampaikan selamat hari Natal kami buat kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya sukacita Natal menyertai kehidupan kita semuanya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada malam Natal tadi malam, bahwa kita akan belajar dari tema yang sama dan ayat yang sama, namun poin yang berbeda. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis pada kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Haleluya. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini, karena ini satu ayat saja. Mari kita baca dengan suara yang kuat sehingga kita semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sudah dapat Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakanlah amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah pujian atau nyanyian daripada malaikat dan balai tentara surga. Ketika Yesus lahir, malaikat datang untuk bertemu atau menjumpai di hadapan daripada para gembala di Bethlehem atau di padang Efrata. Karena ada di sana gembala-gembala yang bermalam untuk menjaga kawanan ternak mereka. Dan pada waktu itu kemuliaan Tuhan bersinar di hadapan mereka lewat malaikat yang turun di sana. Mereka takut dan malaikat itu berkata, "Jangan takut. Saya memberitakan kesukaan besar bahwa juru selamat telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lalu bersama dengan malaikat itu turunlah balai tentara surga, dan mereka berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Pada malam Natal telah saya sampaikan pesan Natal ini yang pertama, yaitu hidup memperlihatkan nama Tuhan. Dan pada saat ini pesan yang kedua akan saya sampaikan buat kita, yaitu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Katakanlah amin.
hidup dalam damai sejahtera. Inilah pesan kedua atau pesan Natal. Dan ini adalah sebagai tema nasional. Ya, sebagaimana saya sampaikan pada malam Natal tadi malam, bahwa ini adalah tema besar nasional PGI, KWI, dan juga Gereja Bethel Indonesia. Sehingga seluruh Gereja Bethel Indonesia juga tema Natal pada tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Natal yang kedua adalah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Semua manusia menginginkan hidupnya damai. Semua manusia menginginkan hidupnya tenteram, sentosa, tenang. Adalah merupakan suatu dambaan daripada setiap manusia. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa damai itu tidak dialami oleh semua manusia. Padahal Bapak Ibu Saudara dikatakan tadi bahwa damai sejahtera di bumi. Yesus telah lahir, Raja Damai telah lahir untuk menyatakan damai di bumi ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita melihat sekarang ini masih banyak peperangan, banyak hal-hal yang tidak aman dan nyaman di bumi ini, bahkan di bangsa ini. Kenapa bisa begitu? Sementara Yesus sudah lahir, Raja Damai, dan menyatakan damai di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu tidak dialami oleh semua manusia, tetapi dialami oleh setiap manusia yang berkenan kepada Tuhan. Katakanlah amin. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa damai itu Bapak Ibu Saudara dirindukan oleh semua orang? Sedikit saya sampaikan bahwa damai itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan shalom. Sehingga kita sering menyatakan shalom, shalom bagi teman-teman kita atau bagi teman kita seiman. Dan juga di dalam bahasa Yunani disebut itu iren, atau menuliskan irene, itu juga namanya damai bagimu. Sehingga semua Bapak Ibu menginginkan hal ini. Namun dikatakan di dalam ayat ini bahwa damai sejahtera itu adalah diberikan di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana rupanya orang yang berkenan kepada Tuhan? Karena orang yang berkenan kepada Tuhan itu sudah dipastikan untuk memiliki damai sejahtera di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pada saat ini saya sampaikan buat kita, paling sedikit 3 hal Bapak Ibu Saudara, seperti apa kehidupan daripada orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang dapat menjaga hatinya. Orang yang dapat menjaga hatinya. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga? Firman Tuhan berkata bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga penting kita jaga, dan penting Bapak Ibu kita waspada untuk menjaga. Sehingga orang yang menjaga hatinya, orang yang waspada dengan hatinya, adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya bahwa dia adalah orang yang mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Menjaga hati. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di luar sana. Banyak orang mungkin Bapak Ibu Saudara yang mencoba menggoda, menggoncang iman kita, suatu keadaan atau situasi. Boleh orang-orang jahat Bapak Ibu di tempat sana, di luar sana, mencoba menggoyang iman kita, menawarkan hal-hal yang baik, yang indah, yang enak menurut daging atau manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa menjaga hatinya, orang yang tidak mengawasi atau mewaspadai hal-hal yang mencoba membawa dia jatuh ke dalam dosa, mengikuti hal-hal yang jahat, tentunya damai sejahtera itu akan hilang dari kepribadiannya. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang demikian tidak berkenan di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena banyak godaan, banyak pengaruh, banyak yang mencoba menggoncang iman daripada manusia. Bila kita tidak waspada dan menjaga hati kita, menjaga diri kita, bisa kita jatuh ke dalamnya. Bagaimana supaya kita Bapak Ibu menjaga hal ini? Karena kita juga ingin mengalami damai sejahtera Kristus ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara, marilah dengarkan, mari lihat hal-hal yang baik, tanamkan di hatimu, sehingga ketika engkau menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam dirimu, hal-hal yang baiklah terpancar dari kehidupan. Amin Bapak Ibu. Hal-hal yang positiflah yang terpancar di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat, mendengarkan, bahkan menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, waspadalah, ya, bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika hal-hal yang baik tertanam di hati kita, maka hal-hal yang baiklah yang terpancar dari kehidupan kita, yang boleh dilihat orang, yang boleh dinikmati orang banyak, sehingga kita menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang yang mampu menjaga hatinya. Natal ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita mampu menjaga hati kita, sehingga kita Bapak Ibu Saudara menjadi manusia
menjadi umat Tuhan, menjadi orang yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, damai sejahtera itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Akan kita alami. Ini adalah merupakan sebuah kepastian, karena ini adalah kebenaran atau firman Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga marilah kita Bapak Ibu dengan waspada untuk menjaga hati kita, karena banyak hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang mencoba menggoncang, bahkan Bapak Ibu membawa kita, iman percaya kita kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Natal ini Raja Damai telah lahir, sehingga dengan kerinduan Tuhan juga supaya kita menjadi umat yang mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Inilah Bapak Ibu Saudara, orang yang dapat berkenan kepada Tuhan. Ya, baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, seperti apa kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena dengan berkenanlah kita kepada Tuhan, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berdamai dengan Tuhan dan sesama. Berdamai dengan Tuhan dan sesama. Di dalam Matius 22 saya akan bacakan bagi kita semua. Mulai dari ayat 37, mari perhatikan Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Mengasihi manusia, mengasihi sesama, sama derajatnya dengan mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang berdamai dengan Tuhan, yang artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua manusia tidak ada yang sempurna, tetapi manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, segala perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segala perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita berdamai dengan Tuhan dan sesama. Berdamai dengan Tuhan dan sesama berarti adanya sebuah pengampunan. Memohon pengampunan atas segala kesalahan kita, atas segala kekurangan kita. Kenapa penting demikian Bapak Ibu Saudara? Supaya Bapak Ibu Saudara damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang mengampuni, orang yang mengakui kekurangan
adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau Bapak Ibu mengakui kekurangan kita, ketika kita mau mengakui apa kesalahan kita, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah adil. Bahkan Dia akan mengampuni kita dan membebaskan kita, mengampuni kita dari segala kejahatan dan perbuatan dosa kita. Ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Natal ini mengajar kita supaya kita Bapak Ibu Saudara mau berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami damai sejahtera itu adalah perlu Bapak Ibu Saudara mengoreksi diri kita. Perlu Bapak Ibu Saudara melihat segala apa yang sudah lewat, yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, ataupun yang kita perkatakan, baik kepada Tuhan, demikian juga kepada sesama. Sehingga kita Bapak Ibu Saudara lewat momen Natal ini, bahwa kita marilah membukakan hati untuk kita boleh Bapak Ibu mengakui segala kekurangan kita, sehingga kita menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi milik kita dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan kepada sesama kita dan juga kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara kita membebaskan, kita melepaskan diri kita. Bukan orang lain yang beruntung, bukan orang lain Bapak Ibu Saudara yang menjadi melihat manfaatnya dari sebuah pengampunan, tetapi diri kita sendiri. Ketika kita mau mengampuni, beban di dalam hati itu akan terlepas. Rasa dendam yang mungkin tertanam selama ini Bapak Ibu terbebas dan terlepas dari diri kita, sehingga damai sejahtera boleh kita alami. Tetapi ketika kita menanamkan hal ini, dan ketika kita Bapak Ibu Saudara selalu melekat dan ingin dendam, selalu kita ingin membalaskan hal perbuatan jahat daripada orang lain yang membawa kita kepada kekecewaan, damai sejahtera akan hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat Natal ini Bapak Ibu, pesan Natal ini, damai sejahtera di bumi ini terjadi bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, ampunilah seperti saya mengampuni engkau. Amin Bapak Ibu. Ketika kita membukakan hati, momen Natal ini adalah momen yang sangat indah, momen yang sangat baik untuk kita membebaskan diri kita, untuk kita boleh mengalami damai sejahtera. Ketika kita mau Bapak Ibu Saudara mengampuni kekurangan ataupun kesalahan orang lain bagi kehidupan kita, damai sejahtera akan menjadi milik setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Pengampunan itu adalah perintah daripada Tuhan supaya kita menjadi umat yang saling mengampuni. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, seperti apa kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang terakhir adalah orang yang senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan.
apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, apapun masalah persoalan dihadapi, suka dan duka, bahwa dia senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum Lukas pasal 2 ini, di dalam Lukas pasal 1, di mana Bapak Ibu Saudara, Maria dan Yusuf memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Maria, Bapak Ibu Saudara, memiliki sebuah fitnah, sesuatu beban yang berat kepadanya. Ketika Tuhan memakai mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan lewat kelahiran daripada Yesus, Maria mengandung. Orang banyak memfitnah, banyak menggosipi, kok bisa demikian? Bagi orang Yahudi bahkan hal ini, Bapak Ibu, suatu hal yang menjijikkan. Bahkan boleh Bapak Ibu hamil ataupun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengandung di luar nikah, ini boleh Bapak Ibu dirajam batu menurut hukum Yahudi. Maria, Bapak Ibu Saudara, adalah memiliki sebuah beban yang berat. Orang mengucilkan dia, orang bahkan meremehkan dia, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mempertimbangkan kata malaikat itu, bahwa dia mengandung adalah dari Roh Kudus, barulah kegelisahan dia berubah menjadi ketenangan. Sebelumnya dia, Bapak Ibu, bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, tetapi dia tidak mau mempermalukan istrinya, tunangannya, karena mereka masih bertunangan. Bagi Yusuf sesuatu hal yang berat, sesuatu hal, Bapak Ibu, yang sulit untuk menerima hal ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan, ketika malaikat surga mengatakan kepadanya bahwa jangan takut, Maria itu adalah mengandung dari Roh Kudus. Tantangan di masyarakat, tantangan sosial yang sangat berat di hadapan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita membaca, Bapak Ibu, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-46, coba sama-sama kita membaca ayat ini. Bagaimana pujian daripada Maria pada waktu itu. Mari sama-sama baca ayat yang singkat ini. Lukas 1 ayat 46. 1, 2, 3 ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah tantangan yang berat, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, dari sosial, dari dunia, tetapi dia, Bapak Ibu Saudara, mempermuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Pesan Natal buat kita pada saat ini, ketika kita ada juga di dalam persoalan, ketika kita, Bapak Ibu, dihimpit oleh tantangan-tantangan ataupun kesulitan, pesan Natal mengajarkan kepada kita supaya kita tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sebagaimana Maria dan Yusuf, tantangan yang berat yang harus mereka hadapi, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan yang menyatakan kepada mereka
dan mereka senantiasa apapun kata orang, apapun yang terjadi, mereka jiwaku memuliakan Tuhan. Inilah nyanyian pujian Maria. Sebagai pesan Natal ini, sebagai perenungan singkat buat pada kita pada saat ini, milikilah damai sejahtera Kristus lewat perayaan Natal. Pada saat ini, marilah menjadi manusia yang berkenan di hati Tuhan, menjadi pribadi, menjadi jemaat, menjadi umat yang berkenan. Karena itulah kunci untuk mengalami damai sejahtera Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketiga poin ini jangan lupakan bahwa kita harus boleh menjaga hati kita, menjaga diri kita, mengawasi dengan segala kewaspadaan, sehingga kita Bapak Ibu tidak tumbang, tidak goncang, tidak boleh dibawa kepada hal-hal yang tidak baik ataupun kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dunia ini sangat banyak Bapak Ibu tantangan, sangat banyak Bapak Ibu Saudara pengaruh, goncangan, hal-hal yang jahat. Bila kita Bapak Ibu tidak kuat di dalam Tuhan, bila kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan jatuh dan damai sejahtera tidak akan kita alami. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Momen Natal ini, marilah kita jadikan Bapak Ibu Saudara untuk mengakui segala kekurangan kita, segala perbuatan kita. Tidak penting kita ragu, tidak penting kita malu Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga Yesus datang sebagai juru selamat. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yesuslah yang sanggup turun dari surga, turun mengosongkan dirinya dari tahtanya, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu Saudara, milikilah Bapak Ibu hati yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Banyak proses, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak Bapak Ibu Saudara, rintangan-rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Namun sebagai kita umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus senantiasa memuji, mempermuliakan nama Tuhan, atau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Diberkatilah kita semua, diberkatilah kita yang mendengarkan, diberkati yang membaca, dan diberkati kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan.